Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya. Kajian Islam 10 mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebagai anugerah terbesar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sebuah peristiwa besar, yakni Isra Miraj. Isra merupakan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Apabila mukjizat para nabi sebelumnya terbatas hanya diperuntukkan bagi umat dan pada masa tertentu, tidak demikian dengan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kekal sepanjang zaman dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Tujuan Allah memberikan banyak mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan tanpa alasan, melainkan untuk menyampaikan kebenaran serta menyelamatkan umat Islam dari hal-hal yang menyesatkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang paling sempurna dan memiliki akhlak mulia, bahkan Allah menganjurkan setiap umat agar berselawat kepadanya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirangkum dari buku 25 Nabi banyak bermukjizat sejak Adam alaihi wasallam hingga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Al-Quran menjadi sebuah anugerah luar biasa yang dialami Rasulullah sebagai bukti kenabiannya. Berbagai sumber menyebut Al-Quran adalah kata sifat dari Al-Qaru yang bermakna kumpulan. Merujuk kitab suci dengan bahasa kalamnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran terdiri atas sekumpulan surah dan ayat, serta memuat berbagai kisah, perintah dan larangan, serta menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu, yang menjadikannya sebagai petunjuk atau pedoman hidup dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Tak hanya itu, fakta pengetahuan dan sains yang tertuang dalam beberapa ayat di dalamnya membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diciptakan oleh pencipta alam semesta. 2. Mengalami peristiwa Isra dan Miraj. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sebuah peristiwa besar, yakni Isra Miraj. Isra merupakan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara Miraj adalah kenaikan Nabi Muhammad ke langit tertinggi, yakni Sidratul Muntaha, melewati berbagai tingkatan untuk menerima wahyu dari Allah, salah satunya perintah sholat 5 waktu. Perjalanan yang sangat jauh itu dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang sangat singkat. Ayat Al-Quran yang membenarkan perjalanan Isra Miraj tersebut salah satunya surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saat berusia 4 tahun, malaikat Jibril dan Mikail membawa Muhammad untuk direbahkan dan dibelah dadanya. Atas seizin Allah, kedua malaikat mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam dada Muhammad. Mereka membersihkan hati atau kalbunya,
lalu menutup kembali dada Muhammad seperti semula. Kemudian dalam hati tersebut disematkan satu batil dari emas oleh malaikat Jibril. Sehingga hati Nabi Muhammad SAW penuh dengan hikmat, iman, Islam, dan keyakinan yang hakiki. 3. Sosoknya menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yaitu diciptakan dari cahaya. Bahkan sejak Siti Aminah masih mengandung Muhammad, beliau pernah bermimpi melihat cahaya ke arah perutnya. Cahaya tersebut menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Aminah sedang mengandung seorang pemimpin umat manusia dan sosoknya sangat dicintai. 4. Kelahiran Muhammad membawa berkah. Kelahiran Muhammad ke dunia membawa banyak keberkahan bagi keluarga dan orang-orang sekitar. Mereka yang ikut serta merawat Muhammad selalu merasa bahagia dalam hidupnya. Bahkan sejak bayi, tanda-tanda kenabian telah tampak pada diri Muhammad. Saat usianya 5 bulan sudah pandai berjalan, di usia 9 bulan bisa berbicara. Dan usia 2 tahun itu baginda sudah bisa dilepas bermain dan menggembala bersama anak-anak lain. 5. Para malaikat menjadi awan pelindungnya. Keistimewaan lain bagi Nabi Muhammad SAW yaitu bisa mendapat perlindungan dari para malaikat yang senantiasa selalu menjaganya dari panas terik matahari. Kemanapun rombongan Rasulullah pergi, awan-awan teduh selalu melindungi mereka. Kejadian tersebut bahkan sampai menarik perhatian seorang pendeta bernama Buhairah. 6. Membelah bulan. Pada zaman kenabian Rasulullah SAW, beliau pernah diminta oleh kaum Quraisy untuk menunjukkan mukjizatnya secara nyata. Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di saat itu juga, beliau bersabda, "Saksikanlah." Diriwayatkan Anas bin Malik, orang-orang Mekah meminta Nabi Muhammad SAW memperlihatkan suatu mukjizat. Maka beliau menunjukkan bulan yang terbelah menjadi 2, sehingga Gua Hira itu dapat mereka lihat di antara dua belahannya. Peristiwa terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW ini diterangkan dalam ayat-ayat pertama Qs Al-Qamar. 7. Air memancar dari sela-sela jari. Diriwayatkan oleh Abdullah, suatu ketika para sahabat menyertai Rasulullah SAW sebuah perjalanan dan mereka nyaris kehabisan air. Nabi SAW memasukkan telapak tangannya ke dalam kantung itu dan berkata, "Mendekatlah pada air yang diberkahi dan ini berkah dari Allah." Nabi SAW bersabda, "Bawalah kemari air yang tersisa." Dan aku melihat air memancar dari sela-sela jemari tangan Rasulullah SAW. Para sahabat pun mengambil air untuk minum dan berwudu dari pancaran air tersebut. 8. Pohon kurma berbuah banyak. Satu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang anak yang kesulitan untuk membayar utang orang tuanya yang sudah meninggal. Sementara hartanya hanya sebuah pohon kurma. Pohon kurma yang semula kering itu dibuat menjadi berbuah banyak setelah didoakan Rasul. Pada akhirnya, buah-buah kurma tersebut bisa melunasi hutang keluarga si anak itu. 9. Mendatangkan hujan lebat. Kawasan Madinah pernah dilanda musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan. Ketika itu, Rasulullah SAW juga sedang melakukan khotbah Jumat dan berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa. Artinya,
Ya Allah, turunkanlah hujan di tempat-tempat yang ada sekitar kami, jangan di atas kami. Tak lama, awan mendung mulai muncul dan turun hujan di Madinah, padahal sebelumnya langit bersih dan tak ada awan sedikit pun. 10. Menyembuhkan penyakit mata. Ali bin Abi Thalib pernah menderita penyakit mata dan tubuhnya seperti demam serta kesakitan. Mengetahui kondisi Ali bin Abi Thalib itu, Nabi Muhammad SAW segera menolongnya. Nabi Muhammad SAW meniup mata Ali yang sakit sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya disembuhkan. Sejak saat itu, sembuhlah penyakitnya dan tak lagi merasakan kesakitan. Itulah beberapa bukti nyata mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya sangat banyak. Semoga artikel ini bermanfaat. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Wassalam.